Di sebuah kota di Cina Selatan telah terjadi sebuah kejahatan yang merajalela sehingga memakan banyak korban, yang di saat itu telah mendapati beberapa pria yang sedang melakukan kejahatan dengan membakar jasad seseorang hingga hangus, di mana mereka adalah anak buah seorang penjahat bernama Nan Junda yang telah melakukan pembunuhan, penyeludupan serta penculikan demi uang. Nan Junda di sana telah dipandang hebat oleh orang-orang karena berkat kebaikannya telah membagi-bagikan harta demi membuat dirinya semakin dihormati. Sebelum Nan Junda menjadi terkenal, Nan Junda pernah melakukan kejahatan beberapa tahun yang lalu yang membuatnya seketika menjadi orang yang sangat sukses. Di mana Nan Junda adalah seorang penjual narkoba yang di saat itu telah menyuap beberapa pemuda untuk menyelundupkannya agar tidak diketahui oleh siapapun. Selama waktu berjalan, Nan Junda beserta anak buahnya bertemu dengan anggota dewan lokal yaitu Citier yang telah mengajak Nan Junda untuk bekerja sama agar mereka berdua mendapatkan penghasilan yang sangat melimpah. Sementara itu Nan Junda mendapat masalah dari istrinya Citier yang tiba-tiba saja menghina Nan Junda di hadapan anak buahnya. Yang kemudian Nan Junda hanya bisa memendam amarahnya dan akan membalaskan pada suatu hari. Hingga pada suatu malam Nan Junda menyelinap untuk ke dalam kamarnya Citier yang sedang tidur pulas. Dan dengan cepat Nan Junda langsung membungkam Citier lalu menggorok lehernya hingga tewas. Di mana Nan Junda melakukan hal tersebut atas perintah istrinya Citier sendiri, yang ternyata sudah bosan dengan Citier dan kini memilih untuk hidup dengan Nan Junda. Yang akhirnya Nan Junda memajukan bisnisnya itu dengan memanfaatkan semua uang serta istri Citier yang bahenol. Di samping itu kepolisian telah mengetahui mengenai kematian kasusnya Citier. Yang kemudian kepolisian ingin menangkap Nan Junda beserta anak buahnya karena telah meresahkan orang-orang mengenai penyelundupan tersebut. Sementara semua anak buah Nan Junda telah mengancam kepolisian ingin melakukan aksi bunuh diri jikalau polisi berani mengusik mereka. Hingga akhirnya kepolisian pun memilih untuk diam, walaupun sudah mengetahui mengenai semua kejahatan yang telah dikepalai oleh Nan Junda. Di mana Nan Junda selalu mengingatkan semua anak buahnya untuk meningkatkan kejahatan dengan menyelundupkan roh-roh jahat ke negara itu dan membunuh anggota dewan setempat lalu membakarnya sampai hangus, supaya kejahatan mereka tidak ditemukan sedikit pun oleh para kepolisian. Yang pastinya mencari-cari kesalahan mereka sebagai bukti yang akan mereka bawa ke jalur hukum. Namun kini kepolisian masih merancang sebuah rencana untuk menjatuhkan mereka semua yang sudah berani-beraninya meremehkan para polisi. Sementara itu, seorang bernama Famsi telah mengumpulkan semua departemen kepolisian untuk membicarakan mengenai Nan Junda yang sudah sangat menjadi-jadi. Di mana Famsi sebenarnya memiliki nama asli yaitu Tangam, yang dulunya sempat bekerja menjadi kasir di sebuah toko perhiasan. Dan di satu sisi ia mendapati masalah di mana tokonya akan bangkrut, namun bosnya ingin menyerahkan tokonya itu kepada orang lain. Seketika Tangam pun mencela bosnya lalu menyarankan bahwa ialah yang akan menjaga toko tersebut. Tetapi bosnya malah meremehkan Tangam yang hanya bisa mengemis dan sebenarnya tidak berguna. Awalnya Tangam memendam amarahnya ketika di hadapan bosnya yang telah menghinanya habis-habisan. Sehingga di saat bosnya pergi Tangam langsung menggasak sebagian uang milik bosnya yang berada di meja kasir. Dan sialnya bosnya telah menangkap basah Tangam kemudian ingin melaporkannya kepada kepolisian. Yang kemudian Tangam pun memberontak dengan kemudian membunuh bosnya beserta istrinya lalu merampas habis seluruh perhiasan di toko tersebut. Di samping itu Tangam mempunyai bos baru yang kaya raya yang ternyata bosnya itu adalah ahli taruh yang di saat itu melakukan taruhan dengan teman-temannya dengan memastikan kuda andalannya yang bernomor 6 yang akan menang. Sehingga teman-temannya pun ikut serta dalam pemilihan bosnya Tangam yang sudah terbukti telah memenangkan beberapa pertandingan. Tetapi Tangam memiliki prinsip yang berbeda dan memiliki kuda pacuan nomor 3. Yang akhirnya Tangam pun memenangkan taruhan tersebut sehingga dijuluki sebagai Famsi. Karena kuda taruhan Tangam bernama Famsi dan semenjak itu kuda andalan Tangam memenangkan semua pertandingan. Sementara di satu sisi, teman-temannya Famsi telah menganggap sebagai orang yang sangat cerdas, yang kemudian mereka mengajak Famsi untuk bekerja sama dalam bisnis yang sedang mereka kelola. Yang akhirnya Famsi terkenal dan menjadi seorang yang sangat kaya raya. Di saat itu Famsi mengatakan bahwa ada dua orang yang mencoba ingin merusak bisnisnya yang ternyata itu Nan Junda dan juga Maran. Di mana Maran ingin membalaskan dendam karena mengira bahwa Famsilah yang bertanggung jawab pada kecelakaan mobil saudaranya.
Selain itu, Maran menyelundupkan barang-barang pelabuhan yang menggunakan wanita untuk menguasai para petugas di pelabuhan. Alhasil, Maran pun akhirnya dapat mengeluarkan barang-barang tersebut dengan sangat mudah. Namun di satu sisi, Maran telah mengkhianati teman-temannya yang saat itu Maran telah memberitahu mengenai mereka kepada polisi. Sedangkan Maran mendapatkan subkontrak karena telah memberitahu petugas pelabuhan dengan sangat cepat, yang kemudian petugas pelabuhan langsung memborgol lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Sementara teman-temannya Maran mempunyai dendam tersembunyi karena Maran telah mengkhianati secara diam-diam, hanya ingin mendapat keuntungan sendiri. Yang kini Maran pun menjalankan bisnis ilegalnya dengan sangat lancar tanpa adanya seorang pun yang bisa menghalangi dirinya. Seketika Departemen Kepolisian kebingungan dalam menyelesaikan masalah tersebut karena di saat itu 3 bos kejahatan dan mematikan, yaitu Nanjunda, Famsi, dan Maran, telah menguasai sebagian wilayah di Cinai sehingga membuat kepolisian bingung harus menyelesaikan permasalahan itu. Dalam kejadian yang tak terduga, anak buah Nanjunda menculik Sitara, pacarnya Famsi, dan Nanjunda melakukan kekerasan seksual terhadapnya, di mana Nanjunda berniatan ingin membuat Famsi marah besar terhadap Sitara yang sudah dilecehkan oleh Nanjunda. Karena Nanjunda mempunyai dendam tersembunyi terhadap Famsi yang telah membuatnya menderita pada waktu itu. Alhasil, Nanjunda pun puas dalam menggasak Sitara. Yang pada saat itu Nanjunda sangat beruntung karena Sitara masih dalam keadaan yang pingsan dan pastinya tidak akan mengetahui semua kejadian itu. Dan kemudian Nanjunda meletakkan Sitara kembali ke dalam mobil dengan harapan bahwa kepolisian akan mengira bahwa Sitara mengalami sebuah kecelakaan. Sedangkan Famsi pasti menganggap bahwa apa yang telah dialami oleh pacarnya adalah hal yang tidak wajar, di mana Famsi pasti akan terus mencari orang yang telah merusak pacarnya hingga seperti itu. Di samping itu, Nanjunda mendapati sebuah masalah yang tiba-tiba saja menimpa dirinya, yang di saat itu gudang beras miliknya ternyata telah dibobol oleh seseorang, di mana seseorang itu telah menghabisi beberapa anak buah Nanjunda dan tak lupa seseorang itu juga mengambil sebagian barang-barang haram yang akan diselundupkan. Seketika kakek tersebut mengatakan bahwa pria itu bernama Subu. Sontak Nanjunda pun terheran-heran dengan Subu yang berani-beraninya mengusik Nanjunda dan pastinya Subu tidak mengetahui siapakah sebenarnya Nanjunda ini. Sementara itu pengacara Nanjunda berencana untuk menjerat Subu di mana ia adalah seorang mantan seorang gangster, yang kemudian Nanjunda pun meminta kepadanya agar bisa membantu dalam membantai Famsi yang telah meremehkan Nanjunda. Karena Subu terkenal sangat tangguh dan ditakuti banyak orang. Selain itu juga, Subu telah membawa anjing kesayangan Nanjunda yang mana Nanjunda merasa kehilangan ketika anjing kesayangannya itu hilang. Seketika Nanjunda pun menyepakati rencana pengacaranya itu bisa menguntungkan Nanjunda. Di satu sisi, Subu sempat melakukan kejahatan di kota tersebut dengan sangat brutal yang di saat itu ia telah mendatangi sebuah mall yang terdapat tempat pemeriksaan hewan, di mana anjing kesayangannya hilang dan seketika Subu langsung melampiaskan amarahnya dengan membunuh beberapa orang yang ada di sana. Karena di antara orang-orang itu tidak ada yang mengatakan tentang keberadaan anjingnya Subu. Akhirnya Subu pun dikenal sangat tangguh dan kejam sehingga ditakuti oleh banyak orang. Kini Subu sudah mendapatkan anjingnya kembali yang ternyata telah dicuri oleh Nanjunda. Karena anjing kesayangannya Subu itu mahal dan sangat cantik, dan di samping itu juga Subu sekarang menjalankan bisnis perdagangan real estate dengan Malik Bay. Ketika hendak menjalankan tugas, terlihat Subu kebingungan untuk mencari rekan kerjanya yaitu Malik yang telah diculik oleh kepolisian. Kini Subu langsung bergegas mencari keberadaannya Malik, karena jikalau mengatakan yang sebenarnya maka bisnis yang mereka rencanakan akan hancur lebur. Karena hanya itulah satu-satunya harapan Subu untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sedangkan di satu sisi, Malik diinterogasi mengenai penggelapan uang yang sudah lama ia lakukan, di mana kepolisian sudah mendapatkan beberapa bukti mengenai kesalahannya Malik. Namun di saat itu Malik tidak mengatakan apapun terhadap polisi yang terus-terusan memaksa Malik untuk mengatakannya. Dan beruntungnya di saat itu Subu datang untuk membebaskan Malik dari tangkapan kepolisian. Subu kemudian meyakinkan polisi bahwa Malik tidak pernah melakukan kejahatan apapun, melainkan Malik hanya seorang pekerja biasa dan menjadi rekannya Subu. Seketika Subu mengancam polisi tersebut ingin membunuhnya dengan sangat brutal,
jikalau mereka tidak membebaskannya. Alhasil, para polisi pun membebaskan Malik yang diminta langsung oleh Subuh yang dikenal sangat kejam. Bahkan para polisi saja takut terhadapnya karena tidak ingin menjadi korban yang pastinya akan dibunuh secara brutal. Setelah itu Subuh bergegas pergi menemui Mayapan yang di saat itu telah menipu rekannya yaitu Malik dengan menggunakan uang yang palsu. Karena saat ini Malik telah ditahan oleh kepolisian karena persoalan tersebut. Kini kedatangan Subuh hanya ingin mengingatkan Mayapan agar tidak membuat sebuah masalah terhadap dirinya. Subuh secara tidak langsung mengingatkan Mayapan agar tidak mengusik Subuh beserta rekan-rekannya. Karena bisa saja Mayapan akan merusak bisnis yang sedang dijalankan oleh Subuh. Padahal Subuh sangat menginginkan bisnisnya itu berkembang sangat luas, yang nantinya Subuh akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa lalu menjadi kaya seketika. Dan setelah itu pun Subuh memutuskan untuk pergi karena urusannya sudah selesai. Dan di saat itu juga Subuh tidak bertemu langsung dengan Mayapan, yang mana Subuh ingin menghabiskannya pada hari itu juga. Ketika hendak pulang ke rumah, Subuh mendapati seorang wanita bernama Maria yang seketika menyetopnya ketika di jalan. Maria kemudian meminta kepada Subuh untuk membantunya dalam memperbaiki mobilnya yang rusak. Selain itu juga Maria memaksa Subuh untuk mengajaknya ke rumah Subuh karena Maria ingin melakukan pengisian daya. Awalnya, Subuh sedikit curiga dengan Maria yang selalu saja memaksa Subuh untuk membantu dirinya. Kemudian meminta Subuh untuk mengajaknya ke rumah. Karena merasa kasihan, Subuh pun langsung membawa Maria pulang ke rumahnya. Subuh sebenarnya sangat tidak tega melihat seorang wanita mendapati sebuah masalah yang membuatnya dalam kesulitan. Namun di balik kepolosan Maria, ternyata Maria telah mengkhianati dan ingin menjebak Subuh. Di mana Maria adalah anak buahnya Mayapan yang pada saat itu telah meng-share lokasi tersebut. Kemudian Maria berniatan ingin membunuh Subuh yang sedang sibuk mempersiapkan makanan untuk Maria. Di samping itu, Mayapan beserta anak buahnya telah sampai di kediaman Subuh dengan sangat cepat. Di sana mereka sudah bersiap untuk membantai Subuh dengan persenjataan perang yang sangat luar biasa. Mayapan kemudian langsung masuk ke dalam karena tidak sabar ingin membunuh Subuh yang telah menantang Mayapan. Namun setelah memasuki rumah tersebut mereka langsung terkejut ketika melihat Maria yang disekap. Seketika Maria mengatakan bahwa di saat ia ingin menembaknya, Subuh ternyata sudah mengetahui rencananya. Lalu dengan cepat langsung menghabisinya hingga lemas dan tak berdaya. Dan tak lama kemudian Subuh muncul di hadapan mereka dengan penuh keberanian. Terlihat Subuh langsung membantai mereka semua yang sudah meremehkannya akan kehebatan serta ketangguhan yang dimiliki oleh Subuh. Yang akhirnya mereka semua tewas dengan sangat mengenaskan karena mereka telah melawan orang yang salah. Subuh kemudian menghubungi Maran melalui ponselnya Mayapan. Yang di saat itu Subuh mengingatkan kembali terhadap Maran agar tidak mengganggu dirinya lagi jikalau tidak ingin menderita. Karena Subuh tidak ingin ada seorang pun yang mengganggunya dan pastinya orang yang berani mengusiknya akan menderita. Bahkan hingga tewas sekalipun. Dan setelah itu, Subuh meminta kepada Maran untuk membebaskan rekannya yaitu Malik yang kini telah ditahan oleh kepolisian. Sedangkan Maran harus membebaskan Malik secepat mungkin jikalau Maran tidak ingin melihat Subuh yang turun tangan langsung. Setelah itu pun Subuh pergi ke kantor polisi untuk membebaskan Malik dari sana. Karena bukti sudah menyatakan bahwa Malik tidak bersalah melainkan Maran yang telah menipu mereka. Terlihat Malik sangat senang sekali dan merasa berhutang budi dengan Subuh yang telah menyelamatkan dirinya. Namun tiba-tiba saja seorang pria yang ternyata anak buahnya Famsi telah menebas lengannya Malik. Yang kemudian membuat Subuh kesal karena ia tidak merasa bersalah sama sekali. Subuh kemudian bergegas mengunjungi kediamannya Famsi untuk menjelaskan semuanya. Yang di saat itu Subuh mengatakan bahwa ia tidak memiliki kesalahan apapun terhadap dirinya. Di mana Famsi menuduh Subuh karena telah menganiaya bahkan melecehkan istrinya Sitara di waktu itu. Subuh kemudian menjelaskan bahwa yang telah melakukan itu adalah Nanjunda beserta anak buahnya. Kini Subuh sangat kecewa karena Famsi telah menuduh dirinya. Subuh berharap bahwa Famsi bisa membantunya dalam membalaskan dendamnya terhadap dua orang gangster yang sudah menjadi-jadi yaitu Nanjunda dan juga Maran saat ini. Sementara itu, Famsi seketika merasa bersalah karena ia telah menuduh orang yang salah. Di malam harinya terlihat Sitara yang mengunjungi rumah sakit untuk melihat kondisinya Malik. Di sana Sitara meminta maaf kepada Malik karena itu semua adalah kesalahannya Famsi yang asal menuduh orang tanpa mencari tahu terlebih dahulu.
Kini Sitara yang akan menanggung semua biaya sebagai ganti rugi atas kesalahan yang ia lakukan. Di samping itu Sitara bertemu dengan Subu yang kemudian Sitara meminta bantuan kepada Subu bahwasanya saat ini Vamsi juga mendapati masalah karena telah diusik oleh Nanjunda yang selalu saja membuat sebuah masalah. Yang pastinya jikalau Subu bekerja sama maka akan mendapat hasil yang bagus ataupun dapat membantai mereka habis-habisan. Sedangkan Subu belum bisa berkata-kata karena ia sudah kebingungan untuk membalaskan semua. Karena ia sedang kebingungan untuk membalaskan semua dendam yang tersembunyi. Yang kemudian Subu meminta sedikit waktu terhadap Sitara untuk menyetujui kesepakatan tersebut. Ketika kondisi Malik sudah membaik, di saat itu Malik dan Subu masih nampak kebingungan untuk menghindar dari masalah-masalah yang selalu menimpa mereka. Sedangkan di satu sisi Subu tidak memiliki apapun bahkan senjata untuk membantai orang-orang yang ingin menjahati mereka. Dan tak lama kemudian mereka berdua pun kedatangan putrinya Malik yang mendatangi mereka dengan rautan wajah yang gelisah. Putrinya Malik kemudian mengatakan bahwa mereka harus secepatnya pergi dari sana karena saat ini mereka dalam bahaya. Tiba-tiba saja anak buah Nanjunda muncul di hadapan mereka kemudian langsung menikam Subu yang sialnya masih dalam keadaan yang mabuk. Di saat itu pun Nanjunda hadir di tempat tersebut dengan dendam yang tersembunyinya yang sudah lama sekali yang ingin ia lampiaskan kepada Subu langsung. Nanjunda kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin membuat Subu menderita seperti ini. Tetapi Subu sendirilah yang telah mencari-cari masalah dengannya sehingga membuat Nanjunda kesal terhadap Subu. Dan seketika Nanjunda pun langsung menghabisi Subu dengan sangat kejam sampai lemas tak berdaya. Nanjunda kemudian langsung meninggalkan tempat tersebut karena menganggap bahwa Subu sudah tewas di tangannya sendiri. Beruntungnya pada saat itu Subu masih terselamatkan dan kemudian Malik beserta putrinya langsung melarikan Subu ke rumah sakit karena kondisinya yang mulai kritis. Di saat menjalani masa perawatan, Subu yang di saat itu Sitara selalu menemani dan mendampingi Subu, di mana Sitara masih merasa bahwa dirinya bersalah dan berhutang budi terhadap Subu yang sebenarnya ingin membantu Vamsi untuk membantai para gangster licik itu. Terlihat Sitara menyempatkan banyak waktu untuk menemani Subu yang pastinya membutuhkan perhatian agar kondisinya lebih membaik. Sehingga membuat Sitara terpikat dengan Subu yang sudah lama ia kagum-kagumi. Yang menurutnya bahwa Subu adalah orang yang hebat bahkan mampu bertahan dalam kondisi apapun. Yang kemudian Sitara sempat mempunyai niatan ingin berpisah dengan Vamsi yang tidak pernah memberikannya kasih sayang. Dan kini Sitara serasa ingin hidup berdua bersama Subu yang sangat luar biasa. Yang akhirnya Subu pun sehat kembali berkat bantuan serta perhatian dari orang yang terdekatnya. Di sisi lain terlihat Nanjunda dan Maran terkejut setelah mendengar kabar bahwa Subu masih hidup. Padahal di waktu itu Nanjunda sudah menghabisinya dengan sangat brutal hingga terlihat tak memiliki nyawa lagi. Kini mereka ingin mencelakai Subu kembali karena ditakutkan bahwa Subu akan membantai mereka kembali. Yang mana Subu pasti memiliki dendam yang sangat besar terhadap mereka semua. Namun di satu sisi mereka juga memiliki masalah yang belum terselesaikan, di mana mereka belum juga bisa membantai Vamsi yang kemungkinan besar telah bersekongkol dengan Subu pada saat ini. Dan harus secepatnya mereka dihabisi sebelum mereka berdua bergabung untuk membantai habis Nanjunda dan juga Maran. Di samping itu Maran beserta istrinya mendapati sebuah masalah di mana bisnisnya telah menurun dengan sangat drastis. Yang ternyata barang-barang yang telah dikirim tidak sampai di tempat, melainkan ada seseorang yang berani-beraninya mengalihkan barang-barang yang akan mereka kirimkan kepada pelanggannya Maran. Kini Maran mengalami sebuah kerugian yang sangat besar sehingga membuatnya stres. Di samping itu, sang manajernya mempertemukan Maran dengan Mei Yapan yang ternyata masih hidup. Di sana Mei Yapan mengatakan bahwa ia ingin membuat kesepakatan dengan Maran, bahwasanya ia ingin membalaskan dendam terhadap seseorang yang telah membuat dirinya seperti ini. Dan seketika Mei Yapan langsung menyerang Maran dengan menyetrumnya hingga pingsan. Sementara itu anak buahnya langsung memberikan listrik dengan tegangan yang sangat tinggi kepada Maran, yang pada saat itu membuat Maran kejang-kejang kemudian tewas. Di mana Mei Yapan telah diperintahkan oleh Vamsi untuk membunuh Maran yang menjadi musuh pebuyutannya. Kini satu persatu musuhnya Vamsi telah tumbang dan nantinya tidak akan ada lagi yang mengusik dirinya. Di sisi lain, Nyonya Sitara sedang berminap di sebuah hotel. Dikarenakan Sitara ingin mengumpulkan niatnya untuk jauh dari Vamsi, namun ia masih belum berani untuk mengatakannya. Yang kemudian Sitara memutuskan untuk berminap di sebuah hotel untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, sekelompok polisi telah mendatangi kamarnya Sitara yang berniatan ingin menggerebek Sitara.
yang pada saat itu diduga telah melakukan sebuah prostitusi, yang di saat itu pula seseorang tiba-tiba keluar dari kamar mandi kemudian mengatakan bahwa ia telah menyewa Sitara hanya semalam. Sementara itu polisi juga menemukan sebuah tas yang berisikan uang yang sangat banyak yang telah digunakan untuk membayar Sitara. Sontak Sitara pun merasa tidak melakukan hal tersebut, kemudian meninggalkan kamarnya karena merasa dirinya tidak melakukan itu semua. Sementara itu kepolisian tidak menghalanginya sama sekali dan membiarkan Sitara untuk pergi. Keesokan harinya, Sitara dan Subuh menghampiri Vamsi yang sudah menunggu mereka di pinggiran pantai bersama anak buahnya. Dengan sigap, anak buah Subuh langsung melumpuhkan semua anak buah Vamsi. Di samping itu juga Vamsi masuk ke dalam perangkap mereka yang kemudian mereka langsung pergi ke tengah-tengah lautan untuk membantai habis Vamsi yang telah mengkhianatinya. Di saat itu Sitara meminta maaf kepada Vamsi karena ia kini tidak ingin lagi hidup bersamanya. Karena Vamsi tidak pernah membalaskan dendamnya kepada orang yang telah menganiaya dirinya, melainkan Vamsi telah melampiaskannya kepada Subuh yang tidak bersalah sama sekali, melainkan ingin membantu Vamsi untuk membantai semua musuh-musuhnya. Seketika anak buah Subuh langsung mengeksekusi Vamsi dengan sangat brutal, lalu menyemburkan mayatnya ke dalam lautan agar dimakan oleh predator untuk menghilangkan jejak kematiannya. Yang akhirnya satu persatu Subuh membantai musuhnya. Di samping itu Subuh beserta anak buahnya mendatangi markas para anak buahnya Nanjunda. Subuh kemudian menyandra mereka semua yang di waktu itu telah menganiaya Sitari. Kini Subuh sendirilah yang akan membalaskan semuanya. Karena Subuh merasa berhutang budi terhadap Setari yang sudah banyak membantu dirinya. Terlihat para anak buahnya Nanjunda pun dibekap, bahkan wajah mereka dibungkus oleh plastik. Yang kemudian mereka langsung memasukkannya ke dalam lubang yang berisikan air dan pastinya mereka semua tewas karena tidak dapat bernafas. 2 hari kemudian terlihat semua aman-aman saja, di mana Subuh telah tinggal bersama Sitari, Malik dan putrinya. Karena untuk berjaga-jaga jikalau Nanjunda melakukan penyerangan karena merasa tidak terima bahwa anak buahnya telah dibantai. Namun di tengah-tengah kebahagiaan mereka kehilangan mencari Malik yang seketika menghilang dan hanya menemukan sepasang sandalnya saja. Di saat itu Subuh telah menemukan sebuah kendi yang berisikan sebuah abu, di dalamnya terdapat jam tangan milik Malik. Yang ternyata Malik telah tewas menjadi abu dan Nanjunda lah yang telah melakukan itu semua. Sontak semua orang yang melihatnya pun menangis dengan sangat histeris. Karena Malik telah hilang di sisi mereka, terutama dari putri tercintanya. Seketika Subuh berjanji kepada mereka semua bahwasanya ia akan membalaskan dendamnya atas kematian rekannya sendiri, yaitu Malik, terhadap Nanjunda yang telah membunuhnya. Keesokan harinya Subuh bersama Sitari dan putri Malik mendatangi kediaman Nanjunda dengan penuh dendam. Subuh dengan berani kemudian menghampiri Nanjunda yang sedang bersantai dan telah menduga bahwa Subuh pasti akan mendatanginya. Subuh kemudian membentak Nanjunda karena ia sudah tega-teganya membunuh Malik yang tidak bersalah, yang seharusnya Nanjunda membunuh Subuh yang kini menjadi musuh pebuyutannya. Seketika Nanjunda pun memotong perkataannya dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin mencelakai Subuh melainkan orang-orang terdekatnya. Karena Nanjunda tidak ingin melihat Subuh akan mati di tangannya Nanjunda yang sangat tangguh dan gagah perkasa. Sontak Subuh pun terbakar emosi dan seketika Subuh langsung mengayunkan pedangnya ke arah Nanjunda, yang kemudian pedang itu menebas kepala Nanjunda hingga terpental ke arah mobilnya Sitari. Dan akhirnya semua dendamnya Subuh telah terbalaskan, yang kini tidak ada lagi yang mengganggu bisnis serta kehidupan dirinya serta orang-orang terdekatnya, di mana semua kondisi kehidupan mereka pun kembali bahagia dan damai. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Talaina Garam 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.